Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Ya mudah-mudahan ntar pulang pada bisa berangkat. Ya, berangkat kemana? Ya ke Mekah. Metik daun salam di kota Mekah, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Metik daun salam di kebun nanas, yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Amin. Bayar kalau punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para tokoh, para asatid yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya atu-atu. Wabil khusus yang tercatat di WA nih. Mohon izin tuan guru kalau ada kesalahan tulisan. Seluruhnya para bapak, para jamaah majlis takziah 40 hari rahimakumullah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian. Salawat kepada Nabi kita sampaikan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Ini nasihat saya mulakan perihal ngaji, saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Encang-encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin
mata melotot, kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah. Palinglah enak minum jamu, abis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu, datang belakangan duduk di depan. La ilaha illallah. Metik buni cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Nyari bini yang setimpal, biar nggak malu diajak kondangan. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha insyaallahu ta'ala minal aminin liridhaillah wa li syafaati rasulillah wal karama awliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami arwah hadirun, jami arwah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, khususan Bapak Hasan Basri bin Haji Ismail, Ibu Yuni bin Kong Haji Buluk, Kong Buluk. Annallaha yatagassahum birrahma wal maghfirah. Syaulilah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini kalau kita lihat jam, udah jam 9 kurang 5 menit. Nih Bang Haji Ishak, mana Bang Haji? Ini saya apa jam berapa ini? Saya ditunggu rapat nih di gedung DPR. Katanya mau demo. Iya, pengen dibubarin itu dia. Pada duduk di kursi udah empuk, dapat duit, dapat mobil, ya lupa sama rakyat gitu. Ya makanya orang kalau udah duduk begini di kursi, kursinya empuk, dapat duit, ya dapat mobil, kadang-kadang lupa sama yang kismin. Kan begitu ya? Ya iya sama. Makanya saya juga ini apa jam berapa nih Bang Haji? Jangan sampai kelupaan. Ntar saya ngoceh aja deh apa jam 1. Lah kagak mindo-mindo kita, lah perih perut. Betul ya? Setuju apa kagak ini? Apa jam berapa? Kuatnya. Hah? Kuat. Lah ya bukan begitu lah, kita ditunggu juga, ada orang udah di rumah. Ya, bini yang mana? 9:30 ya, setengah jam aja dah ya, 9:30 ya. Kalau saya lupa ingetin ya, boleh kagak ngingetin? Kalau ada guru, ustadz, kiai salah, berani kagak ngingetin? Hah? Kagak. Lah berani kalau emang bener mah, kulil haqqa walau kana muron, katakan yang benar walaupun itu menyakitkan. Lah iya, nggak apa-apa, yang penting lah kampung kita benar. Daripada diem aja, dia ngapa sih diem aja, melengos aja. Lah kita kagak paham dia ngapono. Nah itu dah, nyambung dah tuh. Ya ya ini anunya ya.
Bapak Hasan Basri. Dah, saya sering nyampein, Bapak masih ingat sama saya ini? Hah? Ya, saya ngisi maulid tahun berapa Bang Haji itu? Hah? 2023 ya? Lapangan lega mana? Waktu itu lapangan lega sana ya? Iya, situ ya, samping ya? Iya, saya ingat itu. Udah lama banget itu kayaknya. Bang Haji Isa kayaknya takut kali ngundang saya, kemahalan kali. Iya, baru ini lagi ngundang lagi itu Guru Hakim gitu. Iya, padahal mah kita mah nahrawi matupang, siang malam tunggu panggilan gitu. Kalau kita ada kagak ada yang manggil, kita ngopi di rumah. Guru Hakim tahu tuh. Ya, kita mah emang kalau pulang emang nemenin tamu di rumah gitu. Kadang orang curhat terkait ada yang mukulin bininya, mau lebaran bininya palanya benjol. Ada yang kelilit utang pinjol sampai 8 juta, bininya kabur ke Lampung. Ada yang pengen lompat dari kolong jembatan tol, pengen bunuh diri. Ada yang datang bawa linggis pengen nyolong kabel PLN itu di pinggir jalan, nyampe ngopi rumah saya. Nah itu dah. Ya alhamdulillah dah kita nemuin orang-orang begitu tuh kalau malam. Ya mohon maaf ini jadi cerita pribadi dah. Ya Pak, kabarnya sehat ini? Belakang sehat? Sehat nggak? Saya sering nyampein sehat apa sehat? Sehat apa? Sehat apa? Bapak duduk di sini betah enak gara-gara Bapak sehat. Kalau kita udah sakit, dengkul udah otek, kaki udah nut, pala udah teng aja, perut lapar, kantong kering. Sehat. Bini ngomel, ayo, kira-kira bagaimana? Lah iya, kadang-kadang Pak jujur nih Pak, lelaki memang kelihatannya kalau di rumah lelaki kelihatannya kagak ada kerjaannya. Yang ngepel bini, yang nyuci bini, yang masak bini, yang nganter anak ke sekolah bini, kan begitu ya. Lelaki walaupun diem aja, dia ngopi, dia ngerokok, kan bini giliran gas habis teriaknya ke siapa? Bang, gas habis no. Lakinya emang di kantongnya lagi kuntet, teng aja. Lalu gitu ya. Teriak lagi bini, no, beras juga habis no, teng aja lagi. Kan begitu? Ya. Datang lagi bocah, mak jajan mak, minta mau bapak lu, teng lagi tuh bocah minta jajan. Betul apa kagak? Lah iya, akhirnya bapaknya ngempet aja di pojok. Udah kopi juga udah pahit, kagak pakai gula, rokok kagak, udah tinggal sebatang mau habis, udah teng aja. Diomelin lagi sama bininya, mati tuh laki. Bener Pak? Yang bikin bapak cepat mati bukan rokok sama kopi, bukan sate kambing. Yang bikin bapak cepat mati stres. Betul nggak? Betul. Bener. Pikiran banyak, bebannya numpuk, duitnya kagak. Betul apa kagak? Lah iya. Ngeliat ono motor baru lagi, atau gue pengen wah ada mobil baru lagi gue pengen, kayak dia bang rumahnya di Kenopi gue pengen, dia ada anonya AC-nya pengen, lu duitnya kagak. Betul nggak? Lah itu makanya ukur keinginan kita sesuai rezeki yang dari Allah. Ya. Maka zaman Nabi Muhammad dulu Pak, yang para fakir miskin juga pada komplain, enak ya dia mah yang kaya ya, sedekah di masjid bisa 5 juta, 10 juta, korban bisa sapi atu. Lah kita yang kismin ini, ya modal apaan? Kan begitu.
Apa kata Nabi? Lu punya doa, doa lu nembus langit ketika lu doa. Betul nggak? Betul nggak? Berarti miskin sama kaya sama. Nggak ada orang yang kaya, Pak. Yang maha kaya Al-Ghani cuman Allah. Maka Al-Ghani sama Al-Fakir. Orang yang fakir itu, Pak, masih membutuhkan. Fakir tuh. Makanya anggota dewan atau pejabat kita yang korupsi nih 17 Agustus nih. Ini malam minggu. Saya lihat tadi lewat tuh banyak panggung nih. 17-an. Dangdut kali ya itu ya, mengaji ya. Lah, iya kali, yang pada nyanyi nari-nari kali itu banyak kali. Ya emang dananya masih ada kali. Lah iya, Pak, itu yang pejabat emang gajinya kagak gede, mobilnya kagak mewah, rumahnya kagak besar. Ngapa dia masih korupsi? Berarti masih butuh nggak dia? Masih butuh, berarti dia fakir. Nih Pak, leluhur kita di sini, kampung apa ini, Bang Haji? Kampung Bojong Menteng di sini, orang Betawi dulu aki-aki umurnya 99 tahun, duduk di balai ngopi, ya, baring rokok Samsu atau rokok kaung diuntup, ya. Kemudian tuh, singkong rebus, udah dicocol pakai gula. La ilah, jonjon. Orang mau pada berangkat kerja, dia ngopi aja jonjon, nanam singkong, nanam pisang. Lah anaknya pada sekolah pada gede, tanahnya lebar, pada berkah hidup, Pak. Betul nggak? Orang karang anak 2. Tang tang tang, nambah lagi, Pok. 2 aja repotan. Kan begitu. Lah iya kita ketakutan, babak kita, emak kita anaknya 10, anaknya 15, hidup gede. Makanya Pak, kalau kata guru saya nih, nih kesindir Pak, lah kapan ceramah? Lah orang disuruh ngomong, lah saya ngomong masa diem aja. Lah kalau ada yang kesindir ya bagus namanya, berarti tepat sasaran namanya. Ya mohon maaf, lah saya juga Po ini emang enak banget ngomong begini Po. Lah ini besok ulama yang ulama yang tukang bohong, kaburo maktan. Takulu malah taf'alun. Lu ngomong doang, nyuruh orang doang, lu kagak ngelakuin. Lu diceburin duluan sebelum Fir'aun, sebelum Korun, sebelum Haman. Lu duluan diceblosin ke neraka. Saya ngeri Pak ngomong begini, emang kata Bapak, ya ilah, berat, ngeri. Cuman memang dulu saya dapat pesan sama guru Nahrawi. Saya waktu awal saya mau naik ceramah tuh, mau naik khutbah, itu saya ngadu sama guru. Saya bilang begini, guru, nih saya Nahrawi masih banyak dosa. Apa pantas saya nasehatin orang? Apa jawaban guru? Wih, kalau nunggu lu kagak punya dosa, umur berapa? 40 lu punya dosa nggak? Punya. 50 lu punya dosa nggak? Punya. 60 lu punya dosa nggak? Punya. 70 lu punya dosa? Punya. Kapan lu khutbahnya? Dari situ kata saya, iya ya. Sekarang begini udah lu naik aja, lu khutbah aja, kemudian lu sampein yang udah lu praktekin, yang udah lu rasain. Ataupun lu niat mau praktekin, lu sampein, nanti pelan-pelan dipraktekin. Itu nanti ilmu nyesep ke dalam dada. Al ilmu pisudur, ilmu tuh di dalam dada. Al ilmu nurun, ilmu tuh cahaya. Nih kampung terang karena bercahaya. Ada pisang, ada jeruk, ada minuman, ada apa lagi tuh? Makanin itu, makanin lah. Jangan pada diem aja, makanin itu sedekah. Biar kekirim sana, makanin lah.
Makanin puasa apa? Nggak doyan makan kali. Apa doyana? Duit. Ya Pak, ayo. Duit masih dicetak Pak, jangan takut. Kalau kata guru saya, duit masih dicetak, diperuri. Ngapain Bapak buyangin duit? Berantem gara-gara duit, berantem gara-gara harta, buat apaan? Kadang nih di era kita, di zaman kita, biar silaturahim tidak putus, minjem dulu duit 100 kan? Janji 3 hari, habis minjem dibayar. Pergi, ketemu di kondangan, melengos. Utang dibayar kagak, melengos. Gara-gara timbang duit 100.000 melengos. Makanya kenapa Allah nggak ngasih kita kaya Pak? Jujur kenapa? Enggak, bukan. Kan udah dicontohin, ada sahabat Nabi yang namanya Sa'labah bin Hatib. Dia jamaah mulu ke masjid, rajin sama Nabi. Kemudian ketangkep Sa'labah ini kalau habis sholat, assalamualaikum langsung kabur. Nyampe di rumah, bininya ngomong, tadi gua ketangkep sama Nabi. Ngapain lu terburu-buru mulu habis sembahyang? Kagak wiridan dulu, kagak doa dulu. Ini saya punya sarung menatu, makanya saya pulang gantian sama bini saya ini, banda atu-atunya sarung. Lah namanya laki, pulang nyampe ke rumah ketemu bininya, abang ketangkep sama Nabi tadi. Iya ketangkep gua. Ditanya sama Nabi, gua jawab aja begitu. Nah bang, kan Nabi Muhammad doanya manjur bang, mendingan abang balik lagi besok bang, biar ketangkep lagi. Abang balik lagi minta doa sama Nabi biar kita jadi orang kaya bang. Empuan nih kalau udah ngomong ngajarin laki. Lah emang laki korupsi gara-gara siapa itu? Lebininya. Coba bini bapak, duit bapak di kantong ada 100 juta. Wah, bohong, naik Mio. Naik udah PCX. Udah NMAX, mintanya udah mobil. Lah, duit lakinya penuh. Kalau duit lakinya kuntet mah iya teri sama kangkung. Genjer dah. Aduh gitu. Ya, ini nggak nyambung kemana-mana nih. Nah, Sa'labah Pak dalam ceritanya, kisahnya, kemudian akhirnya ngadu sama Nabi. Kemudian kata Nabi, Sa'labah, rezeki yang sedikit lu syukurin itu lebih baik daripada rezeki yang banyak bikin lu lupa sama Allah. Akhirnya apa? Balik lagi pulang, ngadu lagi sama bininya, nggak berhasil neng. Besok bang balik lagi. Nabi lagi kali itu, belum tidur kali apa ngapa kali. Besok balik lagi bang. Ya nggak sesuai kali momennya. Balik lagi besok. Minta doa lagi sama Nabi, ya Rasul doain saya biar saya jadi orang kaya. Didoain tuh enggak. Sa'labah, seandainya gunung Uhud Allah takdirin jadi emas, dengan izin Allah saya mampu, saya bisa. Lihat kehidupan saya, bagaimana saya hidup, apakah mewah? Nabi kan kita tahu Pak rumahnya seberapa besar. Nabi tidur di pelepah korma. Kalau kayak kita orang Betawi tidurnya di balai, bangun tidur ada bekas balainya ceplakan. Itu Nabi Muhammad Pak. Kita umatnya AC, ayo kipas angin, TV, handphone, wifi, jonjon apa kagak tuh? Jonjon, kan begitu. Iya, ada empuan lewat. Iya, misi neng. Apa tuh lanjut saya? Hah? Lupa mana tuh? Iya. Kalau ngeliat empuan suka lupa ya. Iklan dah. Akhirnya ketiga kali tuh Sa'labah nyampe ke Nabi Muhammad.
Ya Rasul, doain saya biar saya jadi orang kaya. Salabah, oke, saya doain. Tapi ingat ya, kalau emang lu saya doain jadi orang kaya, lu harus istiqomah. Tetap ingat sama Allah. Kemudian Nabi doa, Allah ma'atini sa'laba malan. Ya Allah, kasih sa'laba harta. Dikasihlah kambing yang lagi bunting. Pulang tuh Salabah bawa kambing yang bunting. Lama-lama tuh kambing dipiara beranak-beranak, satu gurun milik Salabah. Mulanya johor, asar, maghrib, isya, subuh datang. Ini mulai johor sama asar hilang, kagak ada. Adanya maghrib, isya sama subuh. Makin lama makin nambah 2 gurun. Wah, isya sama maghrib hilang. Tinggal subuh doang atuh. Nambah lagi 3 gurun, makin banyak lagi tuh kambingnya. Subuh kanyut juga hilang. Wah. Lama-lama setahun tuh kambing, namanya harta kudu ada zakatnya, Pak. Nabi ngutus utusannya, datengin Salabah, minta zakatnya tuh dari kambing-kambingnya. Apa kata Salabah? Enak aja, main minta-minta, yang capek gua, yang ngangon gua, ngasih makan gua, yang nyari duit gua, lo main minta-minta aja. Asbab itu turun ayat, siapa orang yang berjanji sama Allah, ketika saya kaya, saya akan bersedekah dan saya akan jadi orang soleh. Tapi ketika dikasih harta, dia lupa. Bahilu bihi, pelit. Ngapa pada dia pilih? Lah iya, lagi kismin Bapak ngumpul ngopi sama kita, giliran kaya. Wah, ilah. Glurung aja ngapono. Kan begitu ya? Giliran susah balik lagi ngumpul sama kita. Dia ilah, temen kebaca banget, Pak. Kalau datang ke rumah Bapak Pak susah. Itu udah nandain ya, datang susah lagi ini mah. Lah iya, temen asal datang ke rumah kita Pak susah mulu, udah berarti. Lah emang nukangin dia mah susah itu. Lah iya, makanya Pak udah di nas dalam Al-Qur'an. Ya, orang-orang yang berjanji, ntar kalau gua punya mobil gua ajak lu. Enggak usah nunggu punya mobil, karena lu punya motor, ajak aja gua. Ngapain nunggu punya mobil? Ntar ustadz, guru, kiai, DKI masjid, kalau saya punya duit, kalau saya kaya, saya akan sedekah 5 juta. Giliran punya duit 5 juta, sedekah, infak, kagak lah. Buat ini, buat itu, buat ini, buat ini, ada ini, pengen itu. Tahu tuh kemana tuh duit? Betul nggak? Nah iya Pak, jujur, setannya banyak nih, apalagi terkaitan duit. Makanya kalau harta dikaitin sama anak, ya itu jadinya fitnah. Tapi harta dikaitin sama istri yang solehah, itu jadinya qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau harta nempelnya sama anak jadi fitnah, pada berantem. Betul nggak? Betul. Lah iya, berapa banyak Pak saudara kandung kan, kakak sama adik, anak sama bapak, anak sama emak, pada berantem gara-gara apa? Harta. Padahal harta enggak dibawa mati, yang kita bawa mati iman di dalam hati. Allah redho kagak sama kita. Makanya wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi.
Udah Pak, kita dari Allah bakal balik sama Allah. Ruh kita dari Allah, badan mah dari tanah bakal dipendem. Makanya kita nih di kampung apa? Bojong Menteng tanam kebaikan Pak. Bapak punya temen orang Pak, kalau lagi kagak punya duit, ya itu Bapak kasih 10.000, gede apa kecil? Gede kalau lagi kagak punya. Tapi orang kalau di kantongnya ada 100 juta dikasih 10.000, kecil apa gede? Kecil. Makanya lihat yang Bapak bagi siapa? Setan apa orang? Kalau yang dibagi orang, dia akan ingat, ya Allah, Haji Hasan Basri, gue inget banget, emang lagi kagak punya rokok, gue datang ke rumahnya dibeliin rokok sebungkus. Alhamdulillah, timbang rokok sebungkus dia ingat aja itu sepanjang masa. Timbang rokok itu bedal. Haji Anu gue inget banget, ketemu gue dikasih duit 50.000, inget aja kita. Timbang 50.000 udah, kita mau udah lupa, dia masih inget aja cerita kemana-mana. Makanya pesan Nabi apa? Uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal kita. Makanya terkait nih Pak, hari kemerdekaan 17 Agustus kita nih, bulan Agustus sudah akhir. Ya, kemarin kita merayakan hari kemerdekaan. Nih wilayah kampung kita masih ada tahlilan. Nih jasa guru-guru besar kita nih di sini. Leluhur-leluhur kita di sini masih ada tahlilan. Ada guru ngaji, ada guru musola, ada guru di masjid. Ini siar-siar Islam berjalan di kampung Bojong Menteng. Kalau nggak ada mereka, lah siapa yang ngundang saya? Betul nggak? Lah kagak, tahlilan juga bubar udah, kagak pakai tahlil, ngapain ribet tat olok. Wah, orang banyak begini, pisangnya jeruk kah? Berapa duit itu? Sekilonya jeruk karang, pisang. Wah, berapa itu sesisirnya? Kan begitu ya? Minumnya, kalau dipikirin malah puyeng. Tapi donganan almarhum ada rezekinya. Apa malam ke-40 ini, malam ke-40 kan? Alhamdulillah tuh masih ada rezekinya Pak. Makanya ingat Pak, kita punya iman, yakinin, buktiin iman kita sama Allah. Wallahu khairur razikin. Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Minta. Kita kadang-kadang kagak yakin, ketakutan mulu, takut. Nah itu, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, takut. Takut nih, entah kurang, takut. Besok bagaimana? Besok bagaimana? Lah emang besok Bapak masih hidup? Ayo, besok Bapak masih sehat, yakin? Yakin nggak besok masih sehat? Ayo. Ada yang berani jamin besok masih hidup? Enggak ada yang berani jamin kita besok masih hidup. Ntar malam nih jam 12 kita masih hidup apa kagak? Enggak ada jaminan Pak. Siapa yang berani jamin? Kalau nyawa udah keluar dari tubuh kita. Makanya kalau dalam bahasa tasawuf, belajar mati. Makanya ada tapak para nabi Pak, orang-orang besar pahlawan kita tuh pada ngumpet di goa semedi bertapa. Nabi bertapa di Gua Hiro, turun wahyu Iqra. Para wali songo bertapa di goanya. Sunan Kalijaga di Kalijaga. Kita pun silakan Pak merenung. Di tempat sholat kita di rumah, di pojokan, di sejadah, kita merenung. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadatin sanatan. Berpikir, merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Dari kita merenung hidup kita ngapain, kita mau kemana, ujungnya kemana, yang kita inginin apa, kepengenan kita apa, kepengenan Allah. Ketika kita sadar Pak, enteng hidup kita.
Ngapa sih bocah dipencet kali itu. Jadi nangis aja. Udah kode kali ini ya. Tuh kan. Oh, bentar lagi, 5 menit lagi. Ya udah, jadi intinya ya apa yang saya sampaikan malam ini terkait almarhum Bapak Haji Hasan Basri bin Kong Haji Ismail dan Ibu Yuni bin Kong Buluk ya. Kong Buluk ya, kita doain nih Pak ya, keluarga yang ditinggalkan yang masih hidup, pelanjut cerita, pelanjut perjuangannya, biar pada akur Pak. Iya. Kenapa? Dalam Quran itu Pak ada ayat, ma nansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Ma nansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Ketika satu ayat dihapus, satu tanda dihapus, orang tua kita meninggal atau seorang ulama guru meninggal, pasti Allah ganti khairun minha au misliha, lebih baik atau minimal sama. Jangan kampung udah formasinya bagus nih, acakannya bagus, datang orang baru dirusak. Khairun minha, lebih baik, au misliha, atau minimal sama. Jangan udah kampung acakannya bagus, menunya bagus, racikannya cakep, sama dia diacak-acak, diaur-aur. Habis diaur-aur dia pergi, kita yang tinggal di situ suruh nyebokin. Ya. Nauzu, ayo Pak, kita jaga wilayah kita masing-masing. Nih kemarin Bekasi Pak habis gempa Pak, hati-hati. Ya, ini udah pemimpin kita juga nih. Ya, nauzubillah dah. Ya, kita berharap dari mereka juga. Kadang-kadang ya kita rada susah dah. Apa? Kita yakin iman kita sama Allah. Buktiin ayat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Seandainya penduduk satu kampung, satu wilayah, satu negara, kampung Bojong Menteng beriman, percaya, yakin sama Allah, wattaqau, bertakwa sama Allah, la fatahna alaihim, Allah akan buka keberkahan dari langit dan Allah akan buka keberkahan dari bumi keluar. Izin Allah Pak. Kalau Bapak semuanya kompak, saling sayang, saling asah, saling asih, saling asuh, kita sayang Pak, akur Pak, sayang sesama iman, kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita saudara, saling hormatin, saling nyayangin, saling doain, saling merangkul, saling mengajak. Jangan menghina, saling ngatain, jangan. Saling hormatin, saling muliain, saling ngangkat. Saudara sama saudara, ayo angkat. Ada ustadz, ada guru, ada kiai di kampung kita. Ayo Pak, kita peduli. Lihat tuh ustadz di rumah punya beras apa kagak, longok. Guru ngaji ada nih ngajarin ikro, beliau nggak minta bayaran, longok, lihat. Punya beras apa kagak, punya pulsa apa kagak, lah iya. Jangan nitip anak doang, bayaran kagak, kagak tuh guru lagi rumah anunya listrik token lagi tit 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 ya. Lah itu juga ngajar gurunya puyeng Pak. Ya itu kata Sri Mulyani kan guru beban negara itu kan rame itu. Lah iyalah, emang dia jadi menteri keuangan emang dulunya sekolah di mana? Butuh guru itu. Nauzubillah dah. Makanya kita juga hati-hati ya, di era kita nih banyak fitnah ya, banyak ejekan. Kita pun jangan tergoda ngikut-ngikut gedep Pak. Kadang orang itu Pak bisa suuzon gara-gara dia salah paham. Makanya kalau di kajian tasawuf Pak, kalau ada orang lagi nyetel dangdut nih, contohnya dia nyanyi,
Saya nggak bisa nyanyi, cuman saya nyoba aja ini mah. Ku bawa selalu ku bawa namamu di dalam hatiku. Kata orang dia lagi nyanyi dangdut. Tapi kalau dalam kajian Thorikoh Pak, hatinya lagi ingat nyebut nama Allah. Allah, ya Allah, Bapak kagak tahu. Makanya jangan sembarangan nilai orang. Kita paling pinter nilai orang. Nilai diri sendiri yang susah. Ngaca, cermin. Bener gak saya ngomong? Bener gak? Saya mohon maaf ini ya guru ya, ngapa? Jadi begini sih sebenarnya pengen ngajak tawa ini takziah, ngapa jadi begini nih? Ya mohon izin, mohon maaf dah. Ya, nih 40 hari kita belajar bahwa almarhum pernah hidup di sini, Bapak Haji Hasan Basri bin Kong Haji Ismail. Kita tetangga, saudara yang udah kenal sama beliau. Ceritain kebaikannya Pak. Namanya manusia pasti nggak sempurna. Jangan diceritain tuh, lupain. Kesalahannya kita maafin. Kita pun nanti izin Allah dimaafin sama Allah dosa-dosa kita. Amin. Lah iya, keluarga nih kita doain biar pada akur. Ya anaknya, keluarga besarnya yang udah berkorban sedikit ataupun banyak dari hartanya yang udah dikeluarin. Tetangga, saudara yang udah bantu terkait makanan, duitnya, hartanya. Mudah-mudahan Allah ganti berlipat ganda. Kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah berikan kasih sehat walafiat. Ya pulang pada berkah. Mudah-mudahan duit kita pada nambah, bisa pada berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah, mabit di Mina Musdalifah, wukuf di Padang Arafah, lempar jumroh di Aqabah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, balik lagi ke rumah, bisa beli sawah, bisa punya mobil yang mewah, bisa bangun rumah yang megah, bisa nikah. Yang pengen, yang belum, ya, yang belum, ya, atau yang istrinya meninggal. Anak-anak kita doain yang soleh dan soleha, kita meninggal dalam keadaan husnul liridhaillah wali syafaati rasulillah wal karama auliyaillah waliman sa'a bil wilayah bil qabul wa tamami kulisul ila hadratir rasul wal wusul bi karamah waliyullah sihatan afiatan ajilatan rizki jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim seulillah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada usia dan umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita Kiai Nahrawi yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi jamaah semuanya dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin.